Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi tentang hukum satu termodinamika dan proses gas. Dan kita akan membahas kapasitas kalor gas. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silahkan dicek juga playlist-playlist yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai. Kapasitas kalor gas. Nah, ini menarik ya, bahwa besaran kapasitas kalor itu adik-adik sudah kenal, sudah pelajari di bab suhu dan kalor. Di beberapa bab yang lalu, adik-adik sudah belajar besaran kapasitas kalor yang dirumuskan Q per delta T. Jadi C besar ini simbol dari kapasitas kalor ya, yaitu banyaknya energi kalor per perubahan suhu benda. Nah, menariknya, rumus dari kapasitas kalor ini masih bisa kita lanjutkan lagi lebih detail menggunakan hukum satu termodinamika yang nanti melibatkan besaran-besaran mikroskopik. Ya. Nah, dari rumus ini ya, tentu kapasitas kalor dipengaruhi oleh Q dan delta T. Nilainya ya dipengaruhi oleh Q dan delta T. Sedangkan Q dan delta T ini ya, Q dan delta T ini kan berhubungan ya, bahwa misalnya pada benda nih ya, kalau benda suhunya naik ya, artinya benda atau sistem itu ya mendapatkan atau menerima kalor. Sebaliknya kalau suhu benda turun, artinya benda itu melepaskan kalor. Jadi delta T dan Q ini saling ya terkait. Nah, maka kalau delta T dan Q ini saling terkait dan itu menentukan nilai dari kapasitas kalor, kita hanya bisa merumuskan kapasitas kalor pada dua proses saja. Proses yang pertama adalah proses pada volume tetap atau isokorik. Yang kedua adalah proses tekanan tetap atau isobarik. Ya, kedua proses inilah yang akan kita turunkan, yang akan kita rumuskan berapa nilai kapasitas kalor gas ketika mengalami kedua proses ini. Ya, proses isotermal tidak masuk di sini karena proses isotermal adalah pada suhu tetap. Kalau pada suhu tetap, artinya delta T-nya 0. Ya. Kemudian proses adiabatik juga tidak masuk karena proses adiabatik tidak ada aliran kalor baik yang masuk atau keluar sistem. Jadi Q-nya 0. Ya, sehingga kita hanya bisa merumuskan kapasitas kalor pada dua proses ini karena kedua proses ini ya kalor itu eksis sehingga berkonsekuensi pada perubahan delta T dan kita bisa hitung tuh C-nya berapa ya. Nah, maka di sini kita pisah ya, kita pisah ada kapasitas kalor pada proses tekanan tetap simbolnya Cp dan kapasitas kalor pada proses isokorik atau volume tetap Cv. Jadi Cp ini kapasitas kalor gas pada proses isobarik, sedangkan Cv adalah kapasitas kalor gas pada proses isokorik, volume tetap. Nah, sehingga kita punya dua rumus dari atas ini ya, dari rumus umumnya ini, Cp adalah Qp per delta T, Cv Qv per delta T. Jadi Qp ini kalor pada tekanan tetap ya, aliran kalor pada tekanan tetap, sedangkan Cv adalah aliran kalor pada volume tetap. Ya, jadi ada dua rumus ini. Ya. Oke, jadi kita simbolkan P ini kita simbolkan V ya, supaya menandakan itu bahwa Qv ini aliran kalor pada volume tetap, Qp adalah aliran kalor pada tekanan tetap. Kita ingat kembali rumus hukum pertama termodinamika adalah ya perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor kurang usaha. Ya. Atau energi Q kurang usaha. Nah, maka ya kalau kita terapkan hukum pertama termodinamika ini pada kedua proses ini, dan ini juga kita sudah pelajari juga sebenarnya ya, di subbab yang lalu, maka proses isokorik ya, isokorik ini kan volume tetap, maka usaha tidak ada ya, usaha 0. Usaha 0, maka hukum pertama termodinamikanya delta U sama dengan Q-nya kita beri Qv, karena ini pada proses isokorik ya, pada volume tetap, maka kita simbolkan Qv. Kurang 0. W-nya kan 0 ya kalau pada proses isokorik. Jadi ini hukum pertama termodinamika pada proses isokorik. Sedangkan pada proses isobarik ya, tekanan tetap delta U sama dengan
Q P ya, Q P kita beri indeks P di sini untuk menunjukkan aliran kalor pada proses tekanan tetap, kurang W usaha. Usaha pada proses isobarik adalah P delta V ya. Ini kita sudah bahas juga ya. Oke, ini hukum pertama termodinamika pada kedua proses gas dengan delta U-nya sama nih. Sehingga kalau kedua persamaan ini digabung, maka kita dapatkan persamaan ini. QV sama dengan QP kurang P delta V. Ya, ini kedua persamaan digabung ya hasilnya ini. Nah, maka kita substitusikan persamaan kapasitas kalor baik pada tekanan tetap maupun pada volume tetap. QV adalah CV delta T, QP adalah CP delta T. Ya, oke, masuk di sini. Jadi dalam hukum pertama termodinamika kita sudah memasukkan variabel kapasitas kalor baik pada volume tetap maupun pada tekanan tetap. Ya. Nah, ini kalau kita ya, ini kalau kita nyatakan di ruas kiri begitu ya, atau ini yang kita nyatakan di ruas kanan, ini kita nyatakan di ruas kiri. Ya, kemudian kita putar maka kita bisa faktorkan seperti ini ya. Oke, ini trik matematik biasa saja ya, ini dipindah-pindah ruas saja supaya kita kumpulkan yang sama-sama punya variabel delta T yaitu CV dan CP, kemudian kita faktorkan seperti ini. Ya. Jadi ini CP kurang CV sama delta T sama P delta V. Ini saya kira tidak susah ya kalau dibuat seperti ini. Alhasil kita dapatkan delta T ini jadi pembagi ya, maka CP kurang CV sama dengan P delta V per delta T. Nah, ini bisa kita ganti dengan NR ya, karena PV sama dengan NRT, maka PV per T sama dengan NR. Kalau kita buat delta, maka P delta V per delta T sama. Ya, sama juga dengan NR. Oke, ini persamaan umum gas ideal saja nih, ya, yang ini. Jadi ini kita ganti dengan NR. Nah, maka besaran kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap ternyata berkaitan ya, sehingga kalau kita bisa cari berapa CP atau CV, maka kita bisa cari ya, misalnya kita dapat dulu CP nih, maka otomatis kita bisa cari juga CV-nya berapa. Karena ternyata ada rumus yang menghubungkan kedua itu. Ya, sama dengan NR ya. Kn jumlah mol, R adalah konstanta umum gas. Sekali lagi, ini rumus yang menghubungkan kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap ya, yang melibatkan besaran mikroskopik. Oke, sekarang kita lanjutkan kita masih bisa melanjutkan rumus ini ya, tergantung pada ya objek apa yang mau kita kaji. Misalnya objek gas monoatomik. Ya, untuk diatomiknya adik-adik bisa coba sendiri ya. Bisa coba sendiri di rumah. Sini saya tunjukkan saja bagaimana kita memecahkan persamaan ini. Ketika yang kita tinjau adalah gas monoatomik. Tentu perbedaan gas monoatomik dan diatomik adalah pada F-nya ya, derajat kebebasan geraknya. Nah, untuk gas monoatomik, QV tadi, QV ya, ini QV sama dengan delta U ya. Jadi QV ini sama dengan delta U ya. Delta U itu NF per 2 K delta T. U kan NF per 2 K T. Kalau delta U di sini delta T ya. Perubahan energi dalam ya, di sini juga perubahan suhu. Sekali lagi membedakan gas monoatomik dan diatomik hanya nilai F saja ini. Kalau gas monoatomik F-nya 3. 3 dari kebebasan gerak ya. 3 per 2 NK delta T. 3 per 2 N ya. K itu ya. K adalah R tetapan gas umum per bilangan Avogadro. Ya kan, ini rumus ini adalah salah satu rumus dasar ya di materi termodinamika. Ya, sorry, ya di materi termodinamika dan di materi gas ideal ya. Di materi gas ideal itu rumus dasarnya salah satunya ini ya, K sama dengan R per NA. R adalah tetapan gas umum, sedangkan A adalah bilangan Avogadro yang 10⁻23 partikel itu ya. Delta T. Nah, maka ini kita bisa ganti nih ya. N per NA ini ya, N jumlah partikel per bilangan Avogadro itu sama dengan N kecil jumlah mol.
Ya, sehingga kita punya awalnya 3/2 NK delta T menjadi 3/2 NR delta T. Ya, ini sama juga dengan persamaan umum gas ideal, ada PV sama dengan N kecil R ya, PV sama dengan NRT, bisa juga diganti dengan PV N besar ya, NKT. Gitu ya. Karena NK dan NR ini saling berhubungan ya. NK dan NRT ini saling bisa bisa diganti ya dengan yang menghubungkannya adalah bilangan Avogadro ya. Jadi NK kita ganti dengan NR bisa juga. Oke, atau secara spesifiknya seperti ini langkahnya. Dengan K diganti dengan R per NA ya. Oke, ini saya kira jelas, ini rumus dasar saja ya pada gas ideal. Maka awalnya awalnya kita punya jumlah partikel, sekarang kita punya jumlah mol kali tetapan gas umum delta T. Ya. Nah, ini untuk QV ya, sama QV ya, ini dengan QV tadi adalah ini ya, CV delta T. Jadi ini rumus ya, ini rumus dari hukum pertama termodinamika ya, dan kita sama dengankan dengan rumus umumnya ya, QV sama dengan CV delta T gitu ya. Maka ya delta T-nya saling membagi ya, delta T-nya saling membagi sehingga kita dapatkan CV sama dengan 3/2 NR. Inilah kapasitas kalor pada volume tetap untuk gas monoatomik. 3/2 NR. Ya. Oke. Atau bisa juga nih kita nyatakan dalam N dan K ya. Tinggal dirubah tadi seperti tadi saja ya. Ada bilangan Avogadro penghubungnya. Oke. Kalau kita dapat CV, maka kita bisa dapat CP-nya. Ya. Nah, CP kurang CV. Ini CV-nya. Ya. Sama dengan NR. Sehingga CP sama ini delta pindah ruas ya, NR tambah 3/2 NR, ini 3/3 ya, satu ini kita ganti 3/3, satu ini kita ganti 2/2, 2 tambah 3, 5/2 NR. Inilah kapasitas kalor gas monoatomik pada volume tetap dan kapasitas kalor gas monoatomik pada tekanan tetap. Ya. Oke, jadi kita sudah berhasil merumuskannya lebih detail dengan menggunakan atau dengan melibatkan besaran-besaran mikroskopik ya. Nah, kalau kita sudah dapat CP dan CV tadi ya, maka kita bisa tentukan berapa tetapan Laplace gamma ya. Oke, di subbab yang lalu kita sudah membahas ada proses adiabatik dan kita sudah perkenalkan rumusnya. Nah, di konten ini kita akan tunjukkan dari mana rumus itu. Ya, di slide ini atau di konten ini kita akan tunjukkan dari mana rumus untuk proses adiabatik ya. Dan sebenarnya poin kita adalah ingin menentukan tetapan Laplace-nya, tapi nggak apa-apa, kita coba tunjukkan dari mana rumusnya. Oke, jadi hukum satu termodinamika pada proses adiabatik adalah, nah jadi dia menggunakan hukum pertama termodinamika ya untuk untuk menelusuri dari mana rumus proses adiabatik yang sudah kita perkenalkan di subbab sebelumnya. Oke, jadi itu rumusnya prematur ya. Harusnya kita tunjukkan di sini, tapi karena kita perkenalkan dulu proses adiabatik di subbab sebelumnya, maka sekalian kita tunjukkan rumusnya. Nah, untuk pembuktiannya di sini. Oke, delta U sama dengan Q kurang W, ini hukum pertama termodinamika. Sekali lagi proses adiabatik Q-nya 0 ya. Sehingga ini kurang W atau kita pindah ya, jadi delta U tambah W sama dengan 0. Kalau kita tuliskan dalam notasi diferensial ya, ini kita meninjau bagian tertentu atau elemen tertentu ya. Jadi DU tambah DW sama dengan 0. DW itu PDV. Ya, ini usaha ya, PDV. Kita ingat bahwa tadi kapasitas kalor adalah Q per delta T. Nah, maka CV untuk CV ya, QV per delta T, tadi CV di slide sebelumnya, ya di slide sebelumnya tadi ya, CV sama dengan delta U. Maka kita ganti CV-nya delta U, atau kalau kita tuliskan dalam notasi diferensial atau turunan, maka DU per DT gitu ya. Oke, kemudian kita ingat juga persamaan
gas ideal PV sama nRT. Maka kalau kita substitusikan persamaan CV dan PV ini ke persamaan ini, maka menjadi seperti ini. Ya, jadi DU ini, DU kita ganti CV kali delta T. Ini ya. Kemudian P kita ganti nRT per V. Jadi P-nya kita ganti nRT per V. V-nya kita bawa ke sini. Nah, kemudian kalau kedua ruas dibagi CV per T, CV per T, ya, ini kita bagi CV per T, ini CV per T, ini juga CV per T, maka ini jadi DT per DT, DT per T, ini jadi NR per CV, DV per V, sama dengan 0 ya. Ini persamaan ini kedua ruas dibagi CV per T hasilnya ini. Nah, kemudian ya, kita ingat juga ya bahwa NR per CV ini ya, ini kalau kita lihat suku yang, coba kita analisis dulu suku yang ini ya, suku yang ini. NR per CV sama dengan, tadi kan CP kurang CV itu sama dengan NR ya, di slide sebelumnya tadi. Ya, NR bisa kita ganti CP kurang CV, jadi seperti ini. Atau ini bisa kita faktorkan CP kurang CV kurang CP dalam kurung CP per CV kurang 1. Ya, sama ya, ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini kan kalau kita jabarkan ya, CP per CV kurang CV per CV. CV per CV-nya kan 1. Nah, gitu ya. Dengan suku dalam kurung ini, CP per CV ini ya dimisalkan dengan gamma. Nah, inilah tetapan Laplace. Makanya di subbab sebelumnya, di proses adiabatik, kita perkenalkan tetapan Laplace, yaitu CP per CV ya. Kapasitas kalor pada tekanan tetap per kapasitas kalor pada volume tetap. Ya. Nah, itu dari sini asalnya. Jadi dimisalkan dari sini. Jadi gamma yang dalam kurungnya adalah gamma kurang 1. Sehingga persamaan ini ya, persamaan ini bisa kita ganti nih. NR per CV-nya kita ganti dengan gamma kurang 1. Ya. Kemudian kalau kita integralkan persamaan ini diintegralkan, ini juga diintegralkan, ini juga diintegralkan, tentu hasilnya 0 ya. Integral dt per t atau seperti dt ln ya, logaritma natural t. Tambah konstantanya ya, konstanta integralnya. Tambah ini integralnya sama juga ini, ln v juga ya, logaritma natural v. Jadi integral seper v dv adalah ln v tambah konstantanya, hasil integralnya ya, konstanta hasil integralnya. Sama dengan 0. Maka ini kalau tetapannya kita ya, kita nyatakan di ruas kanan juga nyatakan di ruas kanan ya, maka itu konstantanya saling beroperasi. Jadi ini menjadi negatif C1 kurang di sini ya, negatif C1 kurang C2 tambah 0, hasilnya konstanta juga pasti ya, dimisalkan C. Nah, kemudian persamaan ini kita lanjutkan lagi ya. Ln T tambah ln ya, V. Nah, ini kan bisa jadi pangkat V nih. Adik-adik ingat kembali tentang materi logaritma. Bahwa gamma kurang 1 ini bisa kita buat menjadi ln V pangkat gamma kurang 1 ya. Jadi suku ini ya bisa kita ganti dengan ln V pangkat gamma kurang 1 ini, nanti dia bisa jadi ya koefisien di depan ln ya. Jadi bisa kita rubah seperti ini adik-adik kalau masih ingat materi logaritma ya, seperti ini. Jadi ini jadi pangkat dari V ya, sama dengan C. Nah, atau ya, ini ln logaritma natural T tambah logaritma natural V pangkat gamma kurang 1 ini kan tambah ya. Sekali lagi, ini adik-adik akan mudah memahaminya kalau adik-adik ingat kembali materi logaritma. Apalagi aturan-aturannya atau identitas-identitasnya ya. Nah, ini bisa kita gabung nih, jadi T kali V pangkat gamma kurang 1. Kalau dijabarkan kan sama seperti di atas nih. Ya, kalau kali penjabarannya tambah, kalau bagi penjabarannya ya kurang di sini. Nah, ini kan tambah nih, maka kita bisa dalam kurung T kali V pangkat gamma kurang 1 sama dengan C. Nah, kalau ln yang suku dalam kurung ini sama dengan konstanta, maka suku yang di dalam kurung ini juga adalah konstanta.
Ya, jadi TV pangkat gamma kurang 1 juga adalah konstanta. Nah, kita substitusi kembali persamaan umum gas ideal PV sama nRT ya, maka T sama dengan PV per nR, V pangkat gamma kurang 1 sama dengan konstan. Nah, ini V pangkat 1 kali V pangkat gamma kurang 1, ini pangkat satunya bisa menghilangkan dengan pangkat negatif 1 ini, maka tinggal V pangkat gamma saja di sini, V-nya jadi hilang. Ya. Jadi P per NR pangkat P per NR kali V pangkat gamma ya, karena V ini kan dijabarkan jadi V pangkat gamma kali V pangkat negatif 1. V pangkat negatif 1 kali V itu 0 ya. Sehingga V-nya hilang, min 1 juga hilang, tinggal P per NR kali V pangkat gamma. Sama dengan konstanta. NR ini konstanta juga. Ya, jadi kalau dalam acuan, dalam tinjauan kita ini, ya dalam sistem kita ini, itu tidak dalam tanda kutip tidak bocor ya. Jadi ada batas sistem. Ada batas sistem sehingga jumlah partikel atau jumlah mol itu tidak berkurang, tidak berubah. R otomatis konstanta. Nah, N juga dalam konteks kita, dalam sistem kita ini juga kita buat konstan. Jadi konstan juga. Sehingga N dan R ini adalah konstanta. Kita N dan R ini kan akan mengalir ruas kanan ini ya. Nah, ruas kanan konstanta, N dan R juga konstanta, N dan R kali konstanta, hasilnya konstanta juga. Sehingga kita dapatkan PV pangkat gamma adalah konstan. Inilah persamaan proses adiabatik yang sudah diperkenalkan di subbab sebelumnya ya. Nah, ini pembuktiannya atau kita menunjukkan asalnya dari sini. Inilah persamaan proses adiabatik dengan gamma adalah tetapan Laplace tadi ya. Tetapan Laplace. Ya, yaitu CP per CV, kapasitas kalor pada tekanan tetap per kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, ini bisa juga nih kita kaitkan dengan kalor jenis. Kapasitas kalor kan massa kali kalor jenis ya. Massa kali kalor jenis. M-nya hilang sekali lagi karena sistem kita ini jumlah partikelnya tetap. Sehingga massanya juga tetap. Ya, maka M-nya saling membagi tinggal CP per CV. Kalor jenis pada tekanan tetap per kalor jenis pada volume tetap. Ya, inilah tetapan Laplace. Nah, tadi kan di gas monoatomik kita dapat tuh berapa CP dan CV-nya. Kalau kita bisa dapat itu, bisa kita tentukan berapa tetapan Laplace ini. Oke, kita kembali pada kasus monoatomik tadi. Ya, kita dapatkan CP-nya adalah 5 per 2 NR, sedangkan CV-nya adalah 3 per 2 NR tadi ya, di kasus monoatomik tadi. Kalau kita sudah dapatkan CP dan CV, bisa tuh kita cari berapa gamanya. Jadi CP bagi CV, ya ini NR-nya saling membagi, 2 juga saling membagi, tinggal 5 per 3. Ya, inilah nilai tetapan Laplace pada kasus gas monoatomik, 5 per 3. Atau 1,67. Ya. Oke, untuk gas diatomik, ya adik-adik bisa cari sendiri berapa tetapan Laplace-nya, berapa gamanya. Jadi adik-adik harus cari dulu CP dan CV gas monoatomik berapa. Kemudian dibagi, ya. Seperti tadi caranya, ya, adik-adik ikuti saja, bedanya hanya nilai F-nya. Nilai F-nya. Ya, gas monoatomik, gas diatomik juga itu F-nya ya. Tidak tunggal juga, tergantung keadaannya juga ya. Tergantung keadaannya. Oke, silakan adik-adik cari sendiri berapa gamma untuk tetapan Laplace. Ya, berapa gamma untuk atau tetapan Laplace untuk gas diatomik. Ya, sampai bertemu di konten berikutnya.